Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam leadership. Bersama saya, Bribtudin Oktaviani, akan memandu podcast Leader Branding kali ini. Dan tentunya bersama kita telah hadir di studio kali ini yang kami hormati Kabid Cemen, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Cepi Ahmad Sopari MH. Selamat datang Bapak. Selanjutnya telah hadir Kabid Bin Gadik, Kombes Pol Mansur SH SIK. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Dini, salam leadership. Hey. Selanjutnya Kabid Kumdang, Kombes Pol Agus Susanto SIK. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya telah hadir Kabid Proftek, Kombes Pol Fauzi Bakti. Kami haturkan selamat datang. Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Kabid Strategi, Kombes Pol Yusran Cahyo. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir ini yang paling pojok telah hadir Kabid Pengsos, Kombes Pol Marjuki SIK MSI. Selamat datang Bapak. Ini yang paling muda. Paling muda ya. Paling pamungkas gitu ya Pak. Paling junior. Paling junior, jadi paling muda. Siap. Baik, sudah kita bersama para narasumber kita kali ini dan tentunya kita akan membahas mengenai tema pola pendidikan di Sespim Lemdiklat Polri dan tugas apa saja yang diemban dari masing-masing bidang. Baik, langsung saja akan kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai bagaimana sih tugas dari bidang itu sendiri. Mohon berkenan dijelaskan oleh Brigjen Cepi, kami silahkan. Tugas para kabid, tugas pokoknya ya dua sebenarnya, yaitu merencanakan, dan kita dari hari perencanaan itu dari menyampaikan tentang silabus dan hajar kepada para peserta. Setelah kita merencanakan terus menyampaikan, kita baru memonitor jalannya proses pembelajaran. Tugas pokoknya ada, kemudian hampir samalah dengan para kabid yang lain. Nah, tapi masing-masing bid itu kan punya tanggung jawab mata pelajaran. Yang ada di manajemen otomatis pelajarannya pada umumnya pembinaan. Pembinaan itu maksudnya dari internal Polri pada umumnya. Contoh, ada manajemen SDM nanti oleh ASDM dilakukan, manajemen logistik sama ASLOG. Kemudian manajemen Srena dari Srena itu ada dari Srena. Kemudian juga ada dari nanti kalau kementerian ada di Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Menpan. Ada mata pelajaran yang baru masuk ke saya yang dulunya mungkin dari strategi, itu adalah pelajaran mind mapping untuk di Sespim-T. Kalau mind mapping yang satu lagi di Sespimen. Sebenarnya itu pelajaran dari strategi, karena mungkin bid strategi terlalu besar, mata pelajaran banyak, baru masuk ke saya. Antara bid strategi dengan bid manajemen itu ibarat mata uang, tidak bisa dipisahkan. Jadi ada satu kesatuan, hampir sama lah. Ya. Makanya kita bagi tugas dengan bid strategi, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh bid strategi bidang tersebut. Saya kira mungkin itu salah satu untuk bidang manajemen dan secara keseluruhan para kabid. Demikian Mbak Dini. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan dengar langsung dari bid strategi Pak Yusran, kami silahkan. Oke, saya nambahin aja dari Komandan Cepi ya. Intinya pola pendidikan dulu kita sampaikan di Sespim ya. Jadi Sespim itu membawahi 3 sekolah. Yang pertama itu sekolah staf dan pimpinan tingkat pertama. Kemudian yang kedua sekolah staf dan pimpinan tingkat menengah. Kemudian yang ketiga adalah sekolah staf dan pimpinan tingkat tinggi. Ini 3 sekolah yang ada di bawah naungan Sespim. Untuk Sespima sendiri itu setiap tahunnya itu ada 2 angkatan ya. Karena setiap angkatan itu alokasi waktunya 400 JP, kira-kira dia 4 bulan lah. Men dan T itu 1 angkatan tiap tahun. Karena JP-nya itu sampai 1400 JP. Kurang lebih waktu yang dialokasikan adalah 7 bulan. Nah, di pola pendidikan kita di Sespim itu berbeda dengan pola pendidikan umum lainnya. Jadi kita punya konsep pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, itu.
supaya ini konsep yang komprehensif saya pikir, karena di situ ada pengetahuannya, ada keterampilannya, dan juga ada pembinaan mentalnya gitu. Nah, untuk pengajaran sendiri kita diampu atau didistribusikan ke dalam 5 bidang nih. Dari bidang jemen, praktek, hukum, dan perundang-undangan, pengsos, dan bidang strategi. Tadi sudah disampaikan antara manajemen dan strategi ini sebenarnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan, namun karena jemen dan strategi ini terlalu banyak sekali hal yang perlu disampaikan kepada Serdik, sehingga dibagi menjadi 2 bidang ya. Nah, kemudian intinya dalam pengajaran di Sespim Polri ini kita mencakup banyak hal. Kalau kita kelompokkan tuh menjadi 3 lah. Yang pertama tata nilai, kemudian masalah pengetahuan, kemudian masalah kapita selekta. Itu yang kita susun selama ini. Jadi sebenarnya kurikulum Mamenti ini adalah tanggung jawab dari para kabid. Ya, para kabid membuat rancangan kurikulum, menyelaraskan kurikulum di Sespima, Sespimen, Sespimti. Setelah disetujui oleh Pak Kasipim, baru nanti kita sampaikan ke kurikulum di Lemdiklat. Nah, ini konsep kami. Setelah mereka setuju, ditetapkan oleh Pak Kalemdiklat. Itu mungkin Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tadi kita telah dengarkan bagaimana koordinasi dengan Lemdiklat Polri dari para bidang ini sendiri, dan kita akan dengarkan bagaimana perkembangan situasi dari hukum dan perundang-undangan langsung dari Kabid Kumdang. Kami silahkan. Pelajaran di Sespim juga mengikuti perkembangan lingkungan strategi, khususnya perkembangan perundang-undangan, hukum dan perundang-undangan, di mana perkembangan hukum dan perundang-undangan ini dicontohkan salah satunya adalah bidang hukum dan acaranya yang terbaru. Kemudian juga ada undang-undang tentang cipta kerja, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita penyederhanaan hukumnya, bagaimana kita menyusun strategi penyederhanaan hukum itu sendiri, dan dosen-dosen yang diberikan, yang kita undang ke Sespim, termasuk dosen dari luar, seperti misalnya dosen dari Kemenkumham, kemudian juga ada lagi dari dosen-dosen dari mantan dosen Lemhanas misalnya, ada juga. Kemudian selain itu ada dosen dari dalam. Itu semuanya menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada. Jadi kita melengkapinya dengan 11 mata kuliah yang diberikan, baik itu di tingkat tatarannya di Sespimti, ada juga di Sespimen dan di Sespima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita akan dengarkan juga dari Pengsos nih, bagaimana perkembangan situasi saat ini di mata pelajaran pengetahuan sosial sendiri. Terima kasih Mbak Dini. Sebagaimana kita ketahui kan, bidang Pengsos itu adalah pengetahuan sosial. Ini adalah yang paling dinamis, banyak bergerak, banyak perubahan, sehingga dosen-dosen juga menentukan pada yang baru akan diundang ke Sespim ini. Sehingga kita mengevaluasi pelajaran-pelajaran tahun kemarin, kemudian tahun sekarang akan kita carikan dosen-dosen yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Ya. Misalnya bidang-bidang masalah persiapan pemilu tahun depan. Nah, ini tahun kemarin tidak ada pelajaran polisi dan politik. Tahun ini kita adakan. Karena apa? Supaya polisi ini tahu masalah politik bagaimana, walaupun tidak bermain politik. Nah, supaya kita dibekali sana pada saat pengaman pemilu nanti, polisi bisa bersikap di mana dia harus berdiri. Juga misalnya pelajaran-pelajaran etika publik. Kan ini jarang diajarkan. Sehingga pada saat jadi pejabat publik nanti, misalnya jadi Kapolda, jadi Kapolres, polisi bisa menentukan sikap bagaimana saya bertindak, bagaimana saya menempatkan diri, bagaimana cara ngomong dan lain-lain. Nah, itu misalnya perkembangan-perkembangan seperti itu. Dan juga misalnya masalah manajemen media. Ini kan banyak nih medsos di sana, di mana-mana ada medsos. Bagaimana untuk mengetahui misalnya berapa kali kasus ini disebut oleh netizen. Nah, itu di sana ada pelajarannya dari manajemen media. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dari
Proftek. Baik, terima kasih Mbak Dini. Jadi kalau Proftek kan profesi, berarti profesi ini kan profesi Polri dalam bidang yang terkait dengan lalu lintas, mungkin intelijen dan reserse. Ya. Di sini untuk materi kita kan mengajar di 3 sekolah, itu ada Sespima, Sespimen juga Sespimti. Nah kita kan ingin menciptakan Polri yang presisi sesuai dengan Bapak Kapolri kan gitu, yang bermoral. Nah di sini untuk menguatkan ini, jadi kita juga mengundang dosen dari luar. Ya seperti bagaimana sih pelayanan publik itu. Jadi kita mengundang dosen dari Menpan RB yang paham bagaimana kita melayani publik sehingga publik itu terpuaskan dengan pelayanan kita. Kemudian terkait dengan teknologi. Nah, kita teknologi kekinian. Ya kan kita berbicara teknologi era 4.0 menuju society 5.0, di mana kita mencoba untuk membangun sistem informasi dan teknologi Polri yang kekinian. Sehingga pada saatnya nanti para serdik di lapangan sudah paham, oh seperti ini teknologi kita. Dan juga kita karena menjelang pemilu kita perlu perbantuan TNI. Nah ini kita menggunakan TNI juga untuk memberikan materi dosen dari mereka, sehingga jelas kalau kita mau pemilu atau mulai kegiatan apa kita butuh TNI itu seperti apa sih prosesnya. Demikian yang perlu kita kuatkan dari kegiatan kita di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kita juga tadi telah dengarkan kendala dari masing-masing bidang. Tentunya di sini kita mendapat poin bahwa dosen dan Gadik pengajar. Tentunya kita akan dengar langsung dari Kabid Bin Gadik. Terima kasih Mbak Dini. Mohon izin Pak Ketua. Ingin rekan-rekan para Kabid. Baik, saya mencoba menjelaskan sedikit karena agak berbeda nih. Kalau rekan-rekan para Kabid yang lain kan mengampu pelajaran. Sementara saya sebagai Kabid Bin Gadik, judulnya aja Kabid Bin. Artinya melakukan pembinaan pada seluruh WI dan Gadik. Bagaimana yang sudah kita laksanakan, artinya untuk meningkatkan pengembangan para Gadik ini kita melaksanakan pelatihan. Kita melaksanakan pelatihan ini di awal tahun. Jadi sebelum dilakukan pembukaan serdik dari masing-masing Sespimti, Sespimen dan Sespima, di awal tahun kita sudah melaksanakan pelatihan dulu. Sehingga begitu buka dik, mereka sudah langsung nyambung nih apa yang sedang diberikan. Nah, ada beberapa pelatihan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama masalah democratic policing, itu sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak SPM sendiri. Kemudian ada manajemen risiko, kemudian ada manajemen course level 3, ada manajemen strategis, dan juga ada pedoman penyusunan karya tulis yang biasa kita singkat dengan PPKT. Ini kita laksanakan selama 7 hari Pak Dini, sehingga harapan kita supaya apa-apa yang pelatihan yang sudah kita dapatkan ini bisa diwakilkan untuk para Gadik nanti. Itu Mbak Dini. Nah, kali ini saya akan meminta bagaimana sih harapan yang ingin dicapai untuk para bidang ini, tentunya dalam pencapaian pola pendidikan di Sespim Lemdika Polri dapat disampaikan oleh Pak Cepi. Kami silahkan. Harapannya ada beberapa harapan. Yang pertama saya sampaikan bahwa kita sudah memasuki era digital dan teknologi. Mungkin peralatan infrastruktur yang ada di Sespim itu kita harus mengikuti sehingga memudahkan. Contoh, kita menginginkan pada saat olah sismenas, olah strategi itu sudah menggunakan teknologi itu. Nah, kita belum sampai ke situ. Kita harapkan mungkin ke depan ada perubahan-perubahan. Kemudian penambahan personil di sini, khususnya dari, walaupun bukan bidang saya tapi kan terkait dengan sini. Widya Suara itu banyak fasilitas di sini, mungkin banyak widya suara juga yang tidak kebagian tempat tinggal. Terharap. Yang paling penting tujuannya apa? Sehingga kalau fasilitas sudah dilengkapi, otomatis yang diharapkan tadi seperti yang disampaikan sama Pak Yusran itu, bahwa pendidikan sini pendidikan moral. Ya, internalnya dulu lah disiapkan supaya moralnya dia itu memang siap untuk bekerja di sini. Kehadiran para WI itu, para jenderal itu memang kita harapkan tuh transfer ilmu pengetahuannya kepada para peserta didik. Kemudian yang paling utama yang kita harapkan itu lulusan dari baik Sespimti, Sespimen dan Sespima
ini memiliki moral yang ya berketuhanan lah. Gitu. Semua peserta ini kan memiliki agama, harus berpegang pada situ. Kita paham di dalam pendidikan ini ada tadi disampaikan kompetensi. Ya, kompetensi itu kan otomatis nanti masalah pengetahuan. Saya yakin kalau pengetahuan para peserta dengan sekolah di beberapa sekolah rata-rata juga di sini udah, yang sekolah sini udah S1 bahkan S2, ada yang S3. Kemudian keterampilan, saya jamin para keterampilan para peserta itu udah hebat lah. Nah, yang paling diutamakan adalah ada attitude, masalah moral. Kita tidak harapkan nanti setelah dinas itu para peserta itu dengan kemampuan pengetahuannya, dengan kemampuan keahliannya disalahgunakan. Ya, itu akan membuat citra Polri jelek. Ya, kita sudah lihatlah beberapa kasus ya, beberapa kasus yang terjadi di lingkungan itu. Rata-rata mereka lulusan dari Sespim. Ya, kami yang ada di Sespim ini ya merasa, boleh dikatakan kalau secara kasarnya ya kecewa lah, kecewa, sedih dan bermacam. Nah, kita harapkan mungkin ke depan dengan pendidikan kebijakan Pak Kasespim ini adalah pendidikan moral. Jadi kita tidak ada hal-hal yang mengganggu para peserta didik memikirkan sehingga dia sekolah di sini itu menjadi beban. Tapi kita menginginkan lebih enjoy lah, happy di sini. Bahwa keberadaan mereka di sini adalah sebagai generasi penerus untuk organisasi Polri ini. Makanya kita diharapkan moral para cerdik ini lebih baik lagi. Demikian telah kita dengarkan bersama penjelasan-penjelasan dari para narasumber mengenai pola pendidikan di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri. Saya Bribtu Dini Oktaviani. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih, salam leadership.